warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I hope how are you today? I hope you are always fine. And may Allah always grant you safety at the end of the day. I mean, so today I think we are in hurry, yeah, but you told me only in 1 hour before, yeah. So it's okay, no problem. As long as two classroom can be joined together, it's okay. Yeah. Baik, apa kabar? Selamat pagi. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Jadi hari ini kita cukup buru-buru ya, tergesa-gesa ya, buru-buru lah gitu. Karena beritanya 1 jam, saya baru membaca tadi jam sebelumnya, atau malah mungkin ya setengah jam. Kalau kalian sudah siap, seperti itu masalah. Nah, jadi kita akan mulai sekarang. Baik, saya akan tutup. Sudah tidak ada orang yang bisa masuk tadi. Oke, sekarang saya transfer screen. Suara saya bisa dengar suara saya? Halo, kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke. Oke, kita masuk ke salah satu. Jadi salah satu ini ada sebuah manometer yang digunakan untuk mengukur beda tekanan antara dua buah pipa seperti pada gambar di bawah. Nah, untuk soal ini nilainya adalah 1%. Jika massa jenis karbon tetraklorida adalah 1.600 kg/m3, nah, gitu kan? Tentukan beda tekanan antara pipa 1 dan pipa 2, kemudian beda tekanan pipa 1 ditambah sebesar 20, nRT, ya. 20, nRT. Kemudian berapa beda tinggi permukaan karbon tetraklorida atau L. Kemudian jika kenaikan tekanan di pipa 1 sebesar 20, diikuti dengan penurunan tekanan di pipa 2 10, nRT, ya, maka berapa beda tinggi permukaan karbon tetraklorida. Nah, jadi karbon tetraklorida itu adalah yang di tengah ini, yang biru, ya. Berarti yang di dua pompa, anggaplah ini adalah pompa gitu ya, atau apalah gitu ya. Ini adalah air gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke jawabannya, kira-kira kalian sadar nggak apa yang kurang dari ini? Kurang dari soal ini ada nggak? Menurut kalian apa yang kurang? Atau cukup? Nggak ada yang kurang? Karena mungkin ada beberapa konstanta yang tidak ditentukan di sini, dan itu kalian bisa tentukan secara umum gitu ya. Yang jelas di sini ada massa jenis karbon tetraklorida, tapi saya di sini tidak cantumkan massa jenis air, kalian ya. Nah, maka kalian bisa gunakan apa yang sudah biasa kalian gunakan ya, di kelas gitu ya, atau di LMS gitu ya. Bisa 997, bisa 998, ya, silakan aja, enggak masalah ya. Jadi role-nya mungkin akan berbeda-beda, tapi tidak akan jauh-jauh ya, dari 990-an ya. Nah, bahkan kalian gunakan 1000 pun itu oke, enggak apa-apa ya. Nah, supaya lebih mudah hitungnya. Oke. Baik, untuk soal ini ya, maka kita akan lihat ya. Ini adalah namanya divider ya, divider notebook. Nah, karena divider notebook ini biasa dipakai untuk melakukan pemrograman dengan Python atau dengan R, bahasa R. Nah, mungkin saya belum menyampaikan ini, tapi nanti saya akan berikan juga sebenarnya. Jadi ini kemarin ada yang tanya, Pak, kalau
program pakai VS Code gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Nah, VS Code itu adalah tool. Termasuk ini juga adalah tool. Jadi Jupyter Notebook ini adalah tool juga ya. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ada pengutamannya ya, program gitu. Nah, ini ya, masa yang belum dikata adalah yang ini ya. Ini yang belum ada. Nah, jadi kalian bisa gunakan 997, bisa 999 atau bahkan 1000 juga nggak apa-apa. Tapi nggak akan jauh dari angka ini ya. Kemudian L-nya ini adalah 0,0 sekian itu ketika ini adalah milimeter ya. Nah, kalian tahu ini adalah milimeter. Nah, jadi 10,2 milimeter. Jadi lebih kecil lagi ya. Kalau dengan meter lebih kecil lagi. Jadi sorry, ini Rahmat nanti bolak-balik keluar masuk aja. Oke, nggak apa-apa. Dia tadi saya lihat sudah masuk dengan 2 akun gitu ya. Baik. Oke, untuk gravitasi umumnya 9,81. Nah, di sini nanti di soal pertama hanya beda tekanan, ya. Kemudian yang di soal yang B ya 1B itu jika salah satu dinaikkan tekanannya, dan di soal B jika dinaikkan kemudian diturunkan, ada yang turunkan ya, B1 naik, B2 turun. Baik, maka kalian bisa lihat di sini ya. Untuk B2 dan B1 ya, maka kita bisa melihat bahwa kita harus mencari titik yang dengan tinggi apa namanya, yang kita bisa jadikan acuan ya. Di sini adalah batas antara bertemunya 2 cairan, yaitu 3 dan 4. Jadi di sini dari titik ini kita tarik garis lurus ya. Kemudian diarahkan titik dengan titik acuan, sehingga di sini P3 sama dengan P4 ya. P3 sama dengan P4. Kita bisa. Oke. Oke. Jadi P3 sama dengan P4 ya. Nah, kemudian P3 ini adalah untuk apa namanya tekanan di sisi yang sebelah kiri ya, yaitu P1, kemudian apa namanya tekanan akibat apa namanya beda masa density atau rapat massa cairannya, yaitu adalah apa namanya air gitu ya. Di sini H sini dan L. Oke. Kemudian P2, kemudian di P4-nya ini adalah tekanan dari P2 itu sendiri, kemudian tinggi tekanan akibat massa jenis dan tingginya. Jadi OH2 di sini adalah air, tinggi L, dan kemudian di sini adalah tekanan akibat karena massa jenis dari CA4 dan dengan ketinggian H ya, harusnya di sini H ya misalnya. Oke. Kemudian juga ini diselesaikan gitu ya. Ditarik P1, P2 dipindah ke sisi sebelah kiri, P1 dan P2 jadi di sisi sebelah kiri dan yang lainnya di sisi sebelah kanan, maka akan muncul kesamaan seperti ini ya. Maka P1 minus P2 sama dengan D kali L gitu ya, D kali L. Kemudian di sini selisih massa jenis CCl4 dan air ya. Karbon tetraklorida, sehingga di sini didapatkan beda tekanannya adalah sekian 60,2373 sekian ya. Oke.
Ini kalau ini insya Allah masih sama semua ya. Nanti yang beda itu adalah ketika di di sini ya, ketika ini ya di 20, energi ini. Oke, kita lanjutkan. Sehingga di soal yang pertama tapi bagian kedua ya, 1B, maka di sini B1 absen ini sama dengan B1 tambah delta B1. Jadi di pipa atau di sebelah kiri itu ada kenaikan ya. Nah, kemudian sama di sini kita masih menggunakan acuan di titik 3 dan titik 4 ya. Tapi di sini karena ada kenaikan tekanan di ini selanjutnya harusnya juga P1 ya, P1 naik 20. Nah, ini mungkin programnya kurang pas ya ketika untuk setting ini ya. Tapi di sini adalah P1 ya, karena tadi P1 naik 20 Pascal. Nah, sehingga di sini P1 ditetapkan P1 tambah delta P1. Delta P1 tadi adalah yang 20. Sehingga ketika ini dihitung ya, ketika ini dikalkulasi gitu ya, dengan P1 absen itu adalah P1 ditambah delta P1 gitu ya. Maka kemudian L-nya menjadi seperti ini. Jadi di sini nih ya, P1 ya, P1 tambah delta P1 min P2 sama dengan rumusnya artinya sama dengan yang di atas ya. Kalau kalian lihat rumusnya masih sama dengan yang di atas ini ya, sama dengan ini. Jadi di sini hanya menambahkan saja ya. Jadi tambah delta P1. Nah, gitu ya. Tambah delta P1. Nah, kalau yang di bawah ini ya, kalau yang di bawah ini dikurangi delta P2. Nah, gitu ya. Jadi P1 ditambah delta P1 kemudian min P2 min delta P2. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini juga salah ya, salah ketik ya. Harusnya P1 naik 20 Pascal dan P2 turun 10 Pascal. Ya. Baik. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua adalah suatu reservoir ya, atau tangki yang dihubungkan, tangki air yang dihubungkan oleh pipa lurus panjang 2 kilo. Ini panjang 2 kilo. Pada setengah jarak ini ya, itu pipanya berubah dari 12 cm menjadi 6 cm. Bila beda tinggi di antara dua reservoir tersebut adalah Z, maka tentukan nilai head loss total, koefisien kerugian, major total, koefisien kerugian minor total, salah ketik koefisien ya, kemudian koefisien kerugian total dan debit aliran. Di sini disusun sesuai sesuai urutan langkah-langkah yang perlu kalian buat ya. Jadi secara tidak langsung ini membantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian di sini ada asumsi faktor gesekan adalah F seragam, konstan, dan seterusnya. Kemudian koefisien kerugian pada pengujian sekian, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini nanti kalian hanya mengganti Z-nya. Ya. Z-nya adalah menggunakan dua angka terakhir. Oke. Untuk jawaban yang pertama, ya, setelah kita buat volume atur dari permukaan reservoir 1 ke permukaan reservoir 2, ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan keseimbangan energi, ya, yaitu ini rumusnya prinsip Bernoulli ya, keseimbangan energi ya. P1 per G, P1 kuadrat per 2G plus Z1. Ya, di sini ada tambahan head loss, ya, ada tambahan HL-nya, head loss-nya. Maka kemudian head loss dipindah di sisi sebelah kiri, kemudian yang lain di sisi sebelah kanan. Ya. Sehingga karena reservoir terbuka, ya,
Karena di sini tidak ada apa? Di sini ada tekanan atmosfer dan di sini juga ada tekanan atmosfer, gitu. Sehingga P1 dan P2-nya adalah sama. Ya, P1 dan P2-nya adalah sama. Jadi tekanan di sini adalah sama, yaitu P atmosfer. Kemudian reservoir juga merupakan reservoir tak hingga, sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan 0. Ya. Ini volumenya dianggap sama. Ya. P1 volume yang ada di sini dan volume yang ada di sini itu adalah sama dengan 0. Sehingga head loss-nya menjadi lebih sederhana. Ya. Sehingga head loss itu hanya beda ketinggian muka airnya antara Z1 dan Z2. Di sini head loss-nya adalah 30 meter. Ya, 30 meter. Soal itu 30 meter. Oke, baik. Berikutnya koefisien rugi mayor total. Koefisien rugi mayor total. Itu dengan rumus skema Jalur 1 dimasukkan F friksinya L1 dan FD1, jadi kerugian mayor total ini karena panjang pipa ya. Karena apa? Rugi akibat panjang pipa. Ya. Kemudian sini panjang pipanya yang pertama ini dari yang 12 cm menjadi 6 cm. Ya, maka ketika dimasukkan ke rumus ini, maka jadi K mayor totalnya adalah ini. Ya. Nah, ini sama sesuai dengan catatan dari Pak Kurniadi ya. Yang di sini K total sama dengan ini. Ya. K major dan K minor. Nah ini dihitung dulu yang ini dulu ya. Jadi K mayor dulu, kemudian baru K minor. Ini sama ya. Ini adalah jumlah dari K mayor 1 dan K mayor 2 itu rugi akibat perubahan diameter pipa. Ya. Kemudian untuk K minor itu adalah rugi karena hal yang lain gitu ya, seperti belokan, pipanya berbelok atau di input, di inlet, di outlet seperti itu ya. Maka dimasukkan ini ya sama rumusnya ya, kontraksi dan outlet. Kemudian untuk koefisien kerugian total tinggal dijumlahkan dari K mayor dan K minor. Ya. Dan yang terakhir adalah debit. Jika ini nanti akan mati sebelum selesai, maka saya akan kirimkan jawaban ini ke LMS, gitu ya. Oke, jadi kalian nggak perlu panik kalau selesai, ini nanti akan saya kirimkan untuk kalian